Ojo lali subscribe karo loncenge. Yo guys yo, gratis tis 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 ben iso ngikuti perjalananku. Matur suwun. Niti Seminto. Tahukah kalian siapa Niti Seminto? Ya, seorang pengusaha rokok kretek pertama dari Kudus. Niti Seminto lahir pada tahun 1853 dan terkenal dengan sebutan Raja Kretek Kudus di era Hindia Belanda. Pengusaha rokok kretek pertama di Kudus ini mengalami kejayaannya dengan merek rokoknya yang bernama Cap Bal 3. Di era kejayaannya, Niti Seminto mampu mengelola pabrik yang mampu memproduksi 8 juta batang rokok kretek dengan 10.000 buruh. Niti Seminto memiliki pabrik kretek terbesar dengan pembayaran pajak 160.000 hingga 350.000 gulden waktu itu. Niti Seminto juga menyewa pesawat Fokker F-200 seharga 150 sampai 250.000 gulden untuk menyebarkan selebaran rokok Cap Bal 3. Selain menyewa pesawat, dalam mempromosikan produk rokoknya, Niti Seminto menggunakan media radio dan gedung bioskop. Pabrik rokok Cap Bal 3 juga membentuk tim sepak bola, grup sandiwara, dan membagikan souvenir sebagai alat promosinya. Dalam perjalanan hidup, Niti Seminto lahir dengan nama Rusdi. Ayahnya, Haji Sulaiman, seorang lurah desa Janggalan Kudus, dan ibunya bernama Markanah. Rusdi tidak mengenyam pendidikan dan tidak ingin menjadi lurah seperti ayahnya. Dia memilih menjadi pengusaha dan bergantilah nama Jawanya, yaitu Niti Seminto, pada usia 17 tahun. Pada usia 17 tahun, dia merantau ke Malang, Jawa Timur. Dia bekerja sebagai buruh jahit. Dari buruh jahit, dia menjadi seorang pengusaha konveksi. Tetapi perjalanan menjadi pengusaha konveksi mengalami kebangkrutan karena terlilit hutang. Pada usia 17 tahun, dia merantau ke Malang, Jawa Timur. Dia bekerja sebagai buruh jahit. Setelah usaha konveksinya mengalami kebangkrutan, Niti Seminto kembali ke Kudus. Di Kudus, Niti Seminto menekuni bisnis minyak kelapa dan berdagang kerbau. Namun, gagal dan banting setir menjadi pengusaha dokar. Menjadi pengusaha dokar, Niti Seminto menyewakan dokar-dokarnya dan membuka warung untuk berjualan dan sebagai pangkalan dokar-dokarnya. Nah, dari karir inilah maka pertemuan Niti Seminto bersama Nasilah terjadi. Siapa Nasilah? Ya, dia pemilik warung yang menjadikan tempat singgah kusir-kusir yang akhirnya menjadi istri Niti Seminto. Bisnis rokok kretek diawali setelah Niti Seminto menikahi Nasilah. Dari pernikahan dua pengusaha tembakau ini, maka perdagangan kretek berawal. Perpaduan antara racikan tembakau yang dilakukan Nasilah dan Niti Seminto yang memegang kendali perusahaan menjadikan usaha mereka
berkembang sangat pesat. Bisnis rokok kretek ini awalnya diberi merek Cap Kodok Mangan Ulo, Cap Sumpil, berganti lagi Cap Jeruk. Namun pada tahun 1905, Niti Seminto memberi logo bulatan 3 tanpa nama. Lalu para pembeli rokok menyebutnya Cap Bulatan 3, Cap Bundar 3, Cap Bola 3, dan Cap Bal 3. Sehingga Niti Seminto memilih nama Cap Bal 3. Pada tahun 1906 diresmikannya merek Cap Bal 3 dan dipatenkan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1908. Titik puncak kejayaan perusahaan Niti Seminto pada tahun 1934 dengan memiliki luas 6 hektar pabrik rokok di Desa Jati, sehingga menjadi salah satu pabrik rokok terbesar di Indonesia, meski harus bersaing dengan beberapa pabrik rokok lainnya di Kudus. Niti Seminto juga salah satunya yang mempekerjakan seorang dari Belanda, ahli dalam pembukuan. Produk-produk rokoknya tersebar luas di kota-kota seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, hingga Belanda. Bahkan, bungkus rokok Cap Bal 3 dicetak di Jepang dengan huruf dan logo timbul di kertas untuk mencegah pemalsuan. Dalam pemasarannya, Niti Seminto memberikan souvenir kepada konsumennya berupa gelas, cangkir, arloji, jam dinding, sepeda, dan semuanya itu diberi logo dan nama Niti Seminto dan didatangkan langsung dari Jepang. Setelah mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1934, secara perlahan pabrik rokok Cap Bal 3 mengalami kemunduran akibat Perang Dunia II dan konflik keluarga. Anak Niti Seminto dari pernikahannya yang kedua, yaitu Sumaji, digadang-gadang ayahnya sebagai penerus lebih aktif di Matsumi daripada mengurus bisnis ayahnya. Sementara itu, cucunya Niti Seminto, Ahwan Markum, diharapkan ibunya Nahari, anak Niti Seminto dari pernikahan pertamanya, dapat menggantikan Carmen, menantu Niti Seminto, yang waktu itu memimpin perusahaannya. Alasan Nahari mengapa Ahwan Markum harus yang menjadi pemimpin perusahaannya, karena Ahwan Markum sudah lulus pendidikannya di Handel School Semarang dan mendapat dukungan dari istri Niti Seminto yang pertama. Nasilah berpikir karena keberhasilan pabrik rokok Cap Bal 3 berkat usaha dari keluarga Nasilah, istri pertama Niti Seminto. Pada tahun 1936 terjadi perubahan struktur pemimpin perusahaan rokok kretek Cap Bal 3. Ahwan sebagai pemimpin perusahaan menggantikan Carmen. Carmen sendiri sebagai Verkoop Organisation atau penjualan, dan Sumaji sebagai keuangannya. Ahwan kemudian merekrut akuntan dari Belanda bernama H.J. Foren dan Polman, seorang mantan pegawai pajak, untuk mengurus keuangannya. Namun, orang Belanda tersebut justru memberikan peluang pemerintah Hindia Belanda untuk menjatuhkan perusahaan Niti Seminto dengan menunjukkan bahwa Niti Seminto dan pabriknya menunggak pajak sebesar 160.000 gulden. Sayang disayang, rumah dan mobil disita pemerintah Hindia Belanda. Kehadiran Jepang yang represif turut membuat pabrik rokok kretek Niti Seminto mengalami kesulitan.
ekonomi yang sulit, baik domestik maupun global pada saat itu, pabrik rokok sulit sekali untuk berkembang. Pemerintah Jepang memerintahkan agar Nitiseminto membuka kembali pabriknya tahun 1944 sampai 1945. Dan pada tahun 1947, pabrik rokok dibuka kembali tetapi mengalami kebuntu dan akhirnya selang beberapa tahun Nitiseminto meninggal. Pada tahun 1962, pihak keluarga mencoba menghidupkan kembali pabrik rokok kretek Cap Bal 3, namun hanya bertahan setahun karena Sumaji sebagai pewaris tidak niat menghidupkan kembali pabrik warisan ayahnya. Nah, ternyata di era milenial ini masih ditemukannya hadiah-hadiah sebagai souvenir pembelian rokok Cap Bal 3 Nitiseminto. Seperti di Klaten ini masih ditemukan jam dinding Cap Bal 3 dari Nitiseminto. Halo guys, sekarang aku sudah berada di rumah salah satu kolektor jam antik di Klaten guys. Dan inilah salah satu jam dinding peninggalan Nitiseminto, Raja Kretek dari Kudus guys. Terlihat pendulumnya itu masih berfungsi dengan baik ya guys ya. Juga itu ada kunci buat muter jam dinding. Kalau zaman dulu ya guys, jamnya itu masih diputer untuk menyalakan mesin kalau mesin itu sudah mati guys. Pendulumnya itu ada tulisan Gedepo guys, dalam bahasa Belanda itu Nitiseminto. Nah, masih terlihat jelas tulisannya ya guys ya. Tuh, di pendulumnya itu ada tulisan Gedepo dalam bahasa Belanda itu guys, yang mungkin artinya itu dibuat atau disimpan. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu guys. Tadi ada nomor serinya juga guys. Coba kita tes jam ini terawat baik atau enggaknya guys. Aku puter jam 7 aja ya guys ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata masih bagus dan terawat guys. Keren. Demikian sejarah singkat mengenal siapa Nitiseminto. Ojo lali subscribe karo loncenge. Yo guys yo, gratis tis 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 ben iso ngikuti perjalananku.